Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazura Esya Nur Insyirah dengan nomor NIM 25 10 20 312 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini, saya akan menjelaskan tentang takdir dan ikhtiar dari matkul tafsir dan hadis. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai peristiwa yang berkaitan dengan takdir dan usaha. Sebagian orang menganggap bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, sehingga tidak perlu berusaha. Sebaliknya, ada juga yang terlalu mengandalkan usaha tanpa menyadari peran Allah SWT dalam menentukan hasil akhir. Padahal, dalam ajaran Islam, takdir dan ikhtiar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Takdir adalah ketetapan Allah, sedangkan ikhtiar adalah usaha manusia untuk mencapai sesuatu. Pemahaman yang benar tentang hubungan keduanya sangat penting agar manusia tidak terjerumus dalam sikap fatalisme atau pasrah tanpa usaha dan juga kesombongan atau merasa semua hasil dari usaha sendiri. Memasuki pengertian takdir. Takdir adalah ketentuan Allah SWT yang telah ditetapkan bagi seluruh makhluknya. Takdir mencakup segala hal yang terjadi di alam semesta, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dasar hukum takdir dalam Al-Quran yaitu surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Adapun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubram atau takdir yang tidak dapat diubah. Contohnya kematian, kelahiran, dan lain sebagainya. Adapun takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa diubah. Contohnya rezeki, kesehatan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Hikmah iman kepada takdir, yaitu yang pertama, kita menjadi sabar menghadapi suatu musibah atau cobaan. Kedua, kita tidak sombong. Ketiga, kita dapat tenang dalam menjalani hidup. Keempat, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, kita akan senantiasa optimis. Kemudian memasuki materi yang kedua, yaitu tentang ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Ikhtiar adalah usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuan atau menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ikhtiar merupakan bentuk tanggung jawab manusia dalam menjalankan kehidupan. Dasar hukum ikhtiar dari Al-Quran yaitu Quran Surat Ar-Rod ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaannya mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan hanya terjadi melalui usaha manusia.
Kemudian dalil dari hadis yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah unta itu, kemudian bertakwalah. Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya Islam mengajarkan manusia untuk berusaha. Mengapa? Karena usaha kita akan menentukan hasil akhirnya. Islam mengajarkan manusia untuk berusaha, kemudian barulah kita bertawakal atau berpasrah diri kepada Allah untuk menentukan hasil. Macam-macam ikhtiar. Ikhtiar dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Yang pertama, ada ikhtiar jasmani, yaitu ikhtiar yang dilakukan dengan fisik kita sendiri, yaitu olahraga, berlari-lari, dan lain sebagainya. Kemudian ikhtiar akal, yaitu ikhtiar yang dilakukan oleh akal dan pikiran kita, seperti merencanakan sesuatu, memikirkan sesuatu, dan lain sebagainya. Kemudian ada ikhtiar sosial, yaitu ikhtiar atau usaha yang dilakukan dengan orang lain, contohnya kerjasama, bekerja kelompok, gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian ada ikhtiar ruhani, yaitu ikhtiar atau usaha yang dilakukan dengan hati atau secara spiritual. Contohnya berzikir dan berdoa. Contoh-contoh ikhtiar dalam pendidikan yaitu belajar rutin, mengulang materi, meminta bimbingan guru. Yang kedua, dalam pekerjaan, bekerja disiplin, mengingatkan keterampilan, membuat perencanaan, dan lain sebagainya. Dalam kesehatan, kita harus makan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Adapun dalam ibadah yaitu memperbaiki niat, memperbanyak amal, menghindari dosa, dan lain sebagainya. Kemudian dalam cita-cita yaitu kita dapat merencanakan langkah kita untuk ke depannya dan juga mengembangkan potensi yang kita punya dan yang pastinya kita harus berani mencoba. Hikmah ikhtiar. Yang pertama, ikhtiar membantu kita untuk membentuk pribadi yang mandiri dan disiplin. Yang kedua, menghindari sikap malas dan putus asa. Yang ketiga, membuat manusia lebih siap menghadapi kegagalan. Yang keempat, menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri. Yang kelima, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mewujudkan keseimbangan antara usaha dan doa. Hubungan antara takdir dan ikhtiar yaitu ikhtiar adalah bagian dari takdir, yang artinya usaha itulah bagian dari takdir. Yang kedua, manusia wajib berusaha. Hasil ditentukan Allah. Yang ketiga, takdir tidak menghapus dari tanggung jawab. Yang artinya, barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah atau berserah diri kepada Allah, maka itu semua tidak akan mengkhianati dari usahanya dia sendiri. Kesimpulannya, dari takdir dan ikhtiar tadi dapat kita simpulkan yaitu takdir dan ikhtiar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Takdir adalah ketetapan Allah, sedangkan ikhtiar adalah usaha kita untuk mencapainya. Islam mengajarkan keseimbangan antara keduanya, yaitu berusaha secara maksimal dan bertawakal kepada Allah.
Pemahaman yang benar akan menjadikan manusia lebih sadar, optimis, dan tidak mudah putus asa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.